Borobudur adalah nama sebuah candi Buddha yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang yang letaknya sebelah selatan plus 15 km sebelah selatan kota Magelang. Dataran Kedu yang berbukit hampir seluruhnya dikelilingi pegunungan. Pegunungan yang mengelilingi Candi Borobudur di antaranya di sebelah timur terdapat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi Barat, Laut Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Asal-usul sejarah singkat Candi Borobudur. Waktu didirikan banyak buku sejarah yang menuliskan tentang Candi Borobudur, akan tetapi kapan Candi Borobudur itu didirikan tidaklah dapat diketahui secara pasti, namun suatu perkiraan dapat diperoleh dengan tulisan singkat yang dipahatkan di atas figura relief kaki asli Candi Borobudur, Karwa Wibhangga, menunjukkan huruf sejenis dengan yang didapatkan dari prasasti di akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9. Dari bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur didirikan sekitar tahun 800 m. Kesimpulan tersebut di atas itu ternyata sesuai benar dengan kerangka sejarah Indonesia pada umumnya dan juga sejarah yang berada di daerah Jawa Tengah pada khususnya periode antara abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9 diterkenal dengan abad emas Wangsa Shailendra. Kejayaan ini ditandai dibangunnya sejumlah besar candi yang di lereng gunung kebanyakan berdiri khas bangunan Hindu, sedangkan yang bertebaran di dataran adalah khas bangunan Buddha, tapi ada juga sebagian khas Hindu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Wangsa Shailendra yang terkenal dalam sejarah karena usaha untuk menjunjung tinggi dan mengagungkan agama Buddha Mahayana. Tahap pembangunan Borobudur. Tahap pertama masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti, diperkirakan antara 750 dan 850 m. Pada awalnya dibangun tata susun bertingkat. Sepertinya dirancang sebagai piramida berundak tetapi kemudian diubah. Sebagai bukti ada tata susun yang dibongkar. Tahap kedua, pondasi Borobudur diperlebar, ditambah dengan 2 undak persegi dan 1 undak lingkaran yang langsung diberikan stupa induk besar. Tahap ketiga, undak atas lingkaran dengan stupa induk besar dibongkar dan dihilangkan dan diganti 3 undak lingkaran. Stupa-stupa dibangun pada puncak undak-undak ini dengan 1 stupa besar di tengahnya. Tahap keempat, ada perubahan kecil seperti pembuatan relief, perubahan tangga dan lengkung atas pintu. Penemuan kembali Borobudur yang menjadi keajaiban dunia menjulang tinggi antara dataran rendah di sekelilingnya. Tidak akan pernah masuk akal mereka melihat karya seni terbesar yang merupakan hasil karya sangat mengagumkan, dan tidak lebih masuk akal lagi bila dikatakan Candi Borobudur pernah mengalami kerusakan. Memang demikian keadaannya. Candi Borobudur terlupakan selama tenggang waktu yang cukup lama, bahkan sampai berabad-abad bangunan yang begitu megahnya dihadapkan pada proses kehancuran. Kira hanya 150 tahun Candi Borobudur digunakan sebagai pusat ziarah, waktu yang singkat dibandingkan dengan usianya ketika pekerja menghiasi membangun bukit alam Candi Borobudur dengan batu di bawah pemerintahan yang sangat terkenal yaitu Samaratungga, sekitar tahun 800-an. Dengan berakhirnya Kerajaan Mataram tahun 930 m, pusat kehidupan dan kebudayaan Jawa bergeser ke timur. Demikian karena terbengkalai tak terurus, maka lama di sana sini tumbuh macam tumbuhan liar yang lama-kelamaan menjadi rimbun dan menutupi bangunannya. Pada kira abad ke-10 Candi Borobudur terbengkalai dan terlupakan. Baru pada tahun 1814 berkat usaha Sir Thomas Stamford Raffles Candi Borobudur muncul dari kegelapan masa silam. Raffles adalah Letnan Gubernur Jenderal Inggris ketika Indonesia dikuasai dijajah Inggris pada tahun 1811 m-1816 m. Pada tahun 1835 m seluruh candi dibebaskan dari apa yang menjadi penghalang pemandangan oleh Presiden kedua yang bernama Hartman. Karena begitu tertariknya terhadap Candi Borobudur sehingga ia mengusahakan pembersihan lebih lanjut. Puing-puing yang masih menutupi candi disingkirkan dan tanah yang menutupi lorong dari bangunan candi disingkirkan semua sehingga candi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Penyelamatan satu semenjak Candi Borobudur ditemukan dimulailah usaha perbaikan dan pemugaran kembali bangunan Candi Borobudur mula hanya dilakukan secara kecilan serta pembuatan gambar dan foto reliefnya. Pemugaran Candi Borobudur yang pertama kali diadakan pada tahun 1907 1911 di bawah pimpinan Tuan Van Erf dengan maksudnya adalah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar lagi dari bangunan Candi Borobudur. Teras tertinggi setelah restorasi Van Erf. Walaupun banyak bagian tembok atau dinding terutama tingkat 3 dari bawah sebelah barat laut, utara dan timur laut yang masih tampak miring dan sangat mengkhawatirkan bagi para pengunjung maupun bangunannya sendiri, namun pekerjaan Weiner tersebut untuk sementara Candi Borobudur dapat diselamatkan dari kerusakan yang lebih besar. Mengenai gapura hanya beberapa saja yang telah dikerjakan, masa itu telah mengembalikan kejayaan masa silam, namun juga perlu disadari bahwa tahun yang dilalui Borobudur selama tersembunyi di semak secara tidak langsung telah menutupi dan melindungi dari cuaca buruk yang mungkin dapat merusak bangunan Candi Borobudur. Weiner berpendapat miring dan meleseknya dinding dari bangunan itu tidak sangat membahayakan bangunan itu. Pendapat itu sampai 50 tahun kemudian memang tidak salah, akan tetapi sejak tahun 1960 pendapat Tuan Van Erf itu mulai diragukan dan dikhawatirkan akan ada kerusakan yang lebih parah. Pemugaran Candi Borobudur dimulai tanggal 10 Agustus 1973 prasasti dimulainya pekerjaan pemugaran Candi Borobudur terletak di sebelah barat laut menghadap ke timur. Karyawan pemugaran tidak kurang dari 600 orang, di antaranya ada tenaga muda lulusan SMA dan SIM bangunan yang memang diberikan pendidikan khususnya mengenai teori dan praktek dalam bidang cemika arkeologi CA, dan teknologi arkeologi, TA. Teknologi arkeologi bertugas membongkar dan memasang batu Candi Borobudur, sedangkan cemika arkeologi bertugas membersihkan serta memperbaiki batu yang sudah retak dan pecah. Pekerjaan di atas bersifat arkeologi semua ditangani oleh Badan Pemugaran Candi Borobudur, sedangkan pekerjaan yang bersifat teknis seperti penyediaan transportasi, pengadaan bahan bangunan ditangani oleh kontraktor, PT NIDY Akarya dan The Construction and Development Corporation of the Philippines. Bagian Candi Borobudur yang dipugari adalah bagian rupa datu, yaitu tempat tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar, sedangkan kaki Candi Borobudur serta teras II dan stupa induk ikut dipugar. Pemugaran selesai pada tanggal 23 Februari 1983 di bawah pimpinan Dr. Sukmono dengan ditandai sebuah batu prasasti seberat plus 20 ton. Prasasti peresmian selesainya pemugaran berada di halaman barat dengan batu yang sangat besar dibuatkan dengan dua bagian, satu menghadap ke utara, satu lagi menghadap ke timur. Penulisan dalam prasasti tersebut ditandatangani langsung oleh tenaga yang ahli dan terampil dari Yogyakarta yang bekerja pada proyek pemugaran Candi Borobudur. Ikhtisar waktu proses pemugaran Candi Borobudur 1814 serta Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa, mendengar adanya penemuan benda purbakala di desa Borobudur. Raffles memerintahkan H.C. Cornelius untuk menyelidiki lokasi penemuan, berupa bukit yang dipenuhi semak belukar. 1873 monografi pertama tentang candi diterbitkan. 1900 pemerintahan Hindia Belanda menetapkan sebuah panitia pemugaran dan perawatan Candi Borobudur. 1907 Theodor Weiner memimpin pemugaran hingga tahun 1911. 1926 Borobudur dipugar kembali, tapi terhenti pada tahun 1940 akibat krisis Malaysia dan Perang Dunia II. 1956 pemerintah Indonesia meminta bantuan UNESCO. Profesor Dr. C. Cormans datang ke Indonesia dari Belgia untuk meneliti sebab-sebab kerusakan Borobudur.
1963 pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan untuk memugar Borobudur, tapi berantakan setelah terjadi peristiwa G30S. 1968 pada konferensi 15 di Perancis, UNESCO setuju untuk memberi bantuan untuk menyelamatkan Borobudur. 1971 pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemugaran Borobudur yang diketuai Profesor Insinyur Rooseno. 1972 International Consultative Committee dibentuk dengan melibatkan berbagai negara dan Rooseno sebagai ketuanya. Komite yang disponsori UNESCO menyediakan $5 juta Amerika Serikat dari biaya pemugaran $7.750 juta Amerika Serikat. Sisanya ditanggung Indonesia. 10 Agustus 1973 Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran Borobudur. Pemugaran selesai pada tahun 1984. 21 Januari 1985 terjadi serangan bom yang merusakkan beberapa stupa pada Candi Borobudur yang kemudian segera diperbaiki kembali. Serangan dilakukan oleh kelompok Islam ekstremis yang dipimpin oleh Hussein Ali Al-Habsyi. 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Beatu peringatan pemugaran Candi Borobudur dengan bantuan UNESCO. Asal-usul nama Borobudur banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Samharap Budara, yaitu artinya gunung, Budara, di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara dan beduhur artinya ialah tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Sejarawan J.G.D. Casparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahulunan, Casparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari Wangsa Shailendra bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 m. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebutkan mengenai penganugerahan tanah Sima, tanah bebas pajak, oleh C.R. Kahulunan, Pramudawardhani, untuk memelihara kamlen yang disebut Bumi Sambhara. Istilah kamlen sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari Wangsa Shailendra. Casparis memperkirakan bahwa Bumi Sambhara Budra dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva, adalah nama asli Borobudur. Bangunan Candi Borobudur. Uraian bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun menggunakan batu andesit sebanyak 55.000 meter kubik. Bangunan Candi Borobudur berbentuk limas yang berundak, dengan tangga naik pada keempat sisinya, utara, selatan, timur dan barat. Pada Candi Borobudur tidak ada ruangan di mana orang tak bisa masuk melainkan bisa naik ke atas saja. Lebar bangunan Candi Borobudur 123 m. Panjang bangunan Candi Borobudur 123 m pada sudut yang membelok 113 m dan tinggi bangunan Candi Borobudur 30,5 m. Pada kaki yang asli ditutup oleh batu andesit sebanyak 12.750 meter kubik sebagai selasar undaknya. Candi Borobudur memiliki struktur dasar punden berundak, dengan 6 pelataran berbentuk bujur sangkar, 3 pelataran berbentuk bundar melingkar dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya. Selain itu tersebar di semua pelatarannya beberapa stupa.
10 pelataran yang dimiliki Borobudur menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana. Bagaikan sebuah kitab, Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Bagian kaki Borobudur melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Pada bagian yang tertutup struktur tambahan ini terdapat 120 panel cerita Kama Wibhanga. Sebagian kecil struktur tambahan itu disisihkan sehingga orang masih dapat melihat relief pada bagian ini. 4 lantai dengan dinding berelief di atasnya oleh para ahli dinamakan Rupadatu. Lantainya berbentuk persegi. Rupadatu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan alam antara, yakni antara alam bawah dan alam atas. Pada bagian Rupadatu ini patung-patung Buddha terdapat pada ceruk-ceruk dinding di atas balustrade atau selasar. Mulai lantai ke-5 hingga ke-7 dindingnya tidak berelief. Tingkatan ini dinamakan Arupadatu, yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Denah lantai berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Patung-patung Buddha ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berlubang-lubang seperti dalam kurungan. Dari luar patung-patung itu masih tampak samar-samar. Tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi. Stupa digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Di dalam stupa terbesar ini pernah ditemukan patung Buddha yang tidak sempurna atau disebut juga unfinished Buddha, yang disalah-sangkakan sebagai patung Adi Buddha, padahal melalui penelitian lebih lanjut tidak pernah ada patung pada stupa utama. Patung yang tidak selesai itu merupakan kesalahan pemahatnya pada zaman dahulu. Menurut kepercayaan patung yang salah dalam proses pembuatannya memang tidak boleh dirusak. Penggalian arkeologi yang dilakukan di halaman candi ini menemukan banyak patung seperti ini. Di masa lalu, beberapa patung Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang dikirimkan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn yang mengunjungi Hindia Belanda, kini Indonesia, pada tahun 1896 sebagai hadiah dari pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Borobudur tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi lain. Yang ada ialah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Lorong-lorong dibatasi dinding mengelilingi candi tingkat demi tingkat. Di lorong-lorong inilah umat Buddha diperkirakan melakukan upacara berjalan kaki mengelilingi candi ke arah kanan. Bentuk bangunan tanpa ruangan dan struktur bertingkat-tingkat ini diduga merupakan perkembangan dari bentuk punden berundak, yang merupakan bentuk arsitektur asli dari masa prasejarah Indonesia. Struktur Borobudur bila dilihat dari atas membentuk struktur mandala. Struktur Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan sistem interlock yaitu seperti balok-balok Lego yang bisa menempel tanpa lem. Patung di dalam bangunan Buddha terdapat patung Buddha berjumlah 504 buah diantaranya sebagai berikut, patung Buddha yang terdapat pada relung 432 buah sedangkan pada teras II berjumlah 72 buah jumlah 504 buah. Agar lebih jelas susunan patung Buddha pada Buddha sebagai berikut. 1. Langkah I terdapat 104 patung Buddha 2. Langkah II terdapat 104 patung Buddha 3. Langkah III terdapat 88 patung Buddha 4. Langkah IV terdapat 22 patung Buddha 5. Langkah V terdapat 64 patung Buddha 6. Teras Bundari terdapat 32 patung Buddha 7. Teras Bundari I terdapat 24 patung Buddha 8. Teras Bundari II terdapat 16 patung Buddha jumlah 504 patung Buddha.
Sekilas patung Buddha itu tampak serupa semuanya, namun sesungguhnya ada juga perbedaan yang sangat jelas dan juga yang membedakan satu sama lainnya adalah dalam sikap tangannya yang disebut mudra dan merupakan ciri khas untuk setiap patung. Sikap tangan patung Buddha di Candi Borobudur ada 6 macam hanya saja karena macam mudra yang dimiliki menghadap semua arah, timur, selatan, barat dan utara. Pada bagian rupa datu langkah V maupun pada bagian A rupa datu pada umumnya menggambarkan maksud yang sama, maka jumlah mudra yang pokok ada 5. Kelima mudra itu adalah Bumispara, mudra Wara, mudra Dayana, mudra Abhaya, mudra Dharma Cakrat, mudra patung singa. Pada Candi Borobudur selain patung Buddha juga terdapat patung singa. Jumlah patung singa seharusnya tidak kurang dari 32 buah, akan tetapi bila dihitung sekarang jumlahnya berkurang karena berbagai sebab. Satu-satunya patung singa besar berada pada halaman sisi barat yang juga menghadap ke barat seolah-olah sedang menjaga bangunan Candi Borobudur yang megah dan anggun. Stupa-stupa induk berukuran lebih besar dari stupa lainnya dan terletak di tengah paling atas yang merupakan mahkota dari seluruh monumen bangunan Candi Borobudur. Garis tengah stupa induk plus 9.90 m. Puncak yang tertinggi disebut Pinnacle Yasti Cikara, terletak di atas Padma Ganda dan juga terletak di garis Harmika. Stupa berlubang terawang. Yang dimaksud stupa berlubang atau terawang ialah stupa yang terdapat pada teras di mana di dalamnya terdapat patung Buddha. Di Candi Borobudur jumlah stupa berlubang seluruhnya 72 buah. Stupa tersebut berada pada tingkat A. Rupa datu teras I terdapat 32 stupa, teras II terdapat 24 stupa, teras II terdapat 16 stupa, jumlah 72 stupa. Stupa kecil berbentuk hampir sama dengan stupa yang lainnya, hanya saja perbedaannya yang menonjol adalah ukurannya yang lebih kecil dari stupa yang lainnya, seolah-olah menjadi hiasan bangunan Candi Borobudur. Keberadaan stupa ini menempati relung pada langkah ke II sampai langkah ke V, sedangkan pada langkah I berupa keben dan sebagian berupa stupa kecil. Jumlah stupa kecil ada 1472 buah. Relief di setiap tingkatan dipahak relief pada dinding candi. Relief ini dibaca sesuai arah jarum jam atau disebut map Pradaksina dalam bahasa Jawa kuna yang berasal dari bahasa Sanskerta Daksina yang artinya ialah timur. Relief ini bermacam-macam isi ceritanya, antara lain relief cerita Jataka. Pembacaan cerita-cerita relief ini senantiasa dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatnya, mulainya di sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan pintu gerbang itu. Maka secara nyata bahwa sebelah timur adalah tangga naik yang sesungguhnya, utama, dan menuju puncak candi, artinya bahwa candi menghadap ke timur meskipun sisi-sisi lainnya serupa benar. Secara runtutan, maka cerita pada relief candi secara singkat bermakna sebagai berikut. Karma Wibhangga sesuai dengan makna simbolis pada kaki candi, relief yang menghiasi dinding batur yang terselubung tersebut menggambarkan hukum karma. Deretan relief tersebut bukan merupakan cerita serial, tetapi pada setiap figura menggambarkan suatu cerita yang mempunyai korelasi sebab akibat. Relief tersebut tidak saja memberi gambaran terhadap perbuatan tercela manusia disertai dengan hukuman yang akan diperolehnya, tetapi juga perbuatan baik manusia dan pahala. Secara keseluruhan merupakan penggambaran kehidupan manusia dalam lingkaran lahir, hidup, mati, samsara, yang tidak pernah berakhir, dan oleh agama Buddha rantai tersebutlah yang akan diakhiri untuk menuju kesempurnaan. Lalita Wistara merupakan penggambaran riwayat Sang Buddha dalam deretan relief, tetapi bukan merupakan riwayat yang lengkap, yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari sorga Tusita, dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Relief ini berderet dari tangga pada sisi sebelah selatan, setelah melampaui deretan relief sebanyak 27 figura yang dimulai dari tangga sisi timur. Ke-27 figura tersebut menggambarkan kesibukan, baik di sorga maupun di dunia,
sebagai persiapan untuk menyambut hadirnya penjelmaan terakhir Sang Bodhisattva selaku calon Buddha. Relief tersebut menggambarkan lahirnya Sang Buddha di Arcapada ini sebagai Pangeran Siddhartha, putra Raja Sudodana dan Permaisuri Maya dari negeri Kapilawastu. Relief tersebut berjumlah 120 figura, yang berakhir dengan wejangan pertama, yang secara simbolis dinyatakan sebagai pemutaran roda Dharma. Ajaran Sang Buddha disebut Dharma yang juga berarti hukum, sedangkan Dharma dilambangkan sebagai roda. Jataka dan Awadana. Jataka adalah cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan baik, yang membedakan Sang Bodhisattva dari makhluk lain manapun juga. Sesungguhnya, pengumpulan jasa perbuatan baik merupakan tahapan persiapan dalam usaha menuju ke tingkat kebudayaan. Sedangkan Awadana, pada dasarnya hampir sama dengan Jataka akan tetapi pelakunya bukan Sang Bodhisattva, melainkan orang lain dan ceritanya dihimpun dalam kitab Diwiyawadana yang berarti perbuatan mulia kedewaan, dan kitab Awadana Sataka atau 100 cerita Awadana. Pada relief Candi Borobudur Jataka dan Awadana, diperlakukan sama, artinya keduanya terdapat dalam deretan yang sama tanpa dibedakan. Himpunan yang paling terkenal dari kehidupan Sang Bodhisattva adalah Jataka Mala atau Untayan Cerita Jataka, karya penyair Arya Sura dan yang hidup dalam abad ke-4 Masehi. Gandawiyuha merupakan deretan relief menghiasi dinding lorong kedua, adalah cerita Sudana yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati oleh Sudana. Penggambarannya dalam 460 figura didasarkan pada kitab suci Buddha Mahayana yang berjudul Gandawiyuha, dan untuk bagian penutupnya berdasarkan cerita kitab lainnya yaitu Badracari. Arca Buddha selain wujud Buddha dalam kosmologi Buddhis yang terukir di dinding, di Borobudur terdapat banyak arca Buddha duduk bersila dalam posisi lotus serta menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Patung Buddha dalam relung-relung di tingkat rupa datu, diatur berdasarkan barisan di sisi luar pagar langkan. Jumlahnya semakin berkurang pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Jumlah total terdapat 432 arca Buddha di tingkat rupa datu. Pada bagian arupa datu, 3 pelataran melingkar, arca Buddha diletakkan di dalam stupa-stupa berterawang, berlubang. Pada pelataran melingkar pertama terdapat 32 stupa, pelataran kedua 24 stupa, dan pelataran ketiga terdapat 16 stupa, semuanya total 72 stupa. Dari jumlah asli sebanyak 504 arca Buddha, lebih dari 300 telah rusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43 hilang. Sejak penemuan monumen ini, kepala Buddha sering dicuri sebagai barang koleksi, kebanyakan oleh museum luar negeri. Secara sepintas semua arca Buddha ini terlihat serupa, akan tetapi terdapat perbedaan halus di antaranya, yaitu pada mudra atau posisi sikap tangan. Terdapat 5 golongan mudra, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, kesemuanya berdasarkan 5 arah utama kompas menurut ajaran Mahayana. Keempat pagar langkan memiliki 4 mudra, utara, timur, selatan, dan barat, di mana masing-masing arca Buddha yang menghadap arah tersebut menampilkan mudra yang khas. Arca Buddha pada pagar langkan kelima dan arca Buddha di dalam 72 stupa berterawang di pelataran atas menampilkan mudra, tengah atau pusat. Masing-masing mudra melambangkan 5 dhyani Buddha, masing-masing dengan makna simbolisnya tersendiri.